Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, permainan keras Vietnam tak mampu redam dahaga juara Garuda Muda. Ambisi tinggi Sintayong bersama Timnas Indonesia. Pemain top dunia yang akan melawan Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U22 menang dramatis lawan Vietnam pada laga semifinal SEA Games 2023. Garuda Muda sendiri berhasil unggul cepat di menit ke-10 lewat Komang Teguh, di mana gol ini bermula dari lemparan ke dalam yang jadi spesialisasi Pratama Arhan yang berhasil menyeruak ke muka gawang Vietnam yang kemudian disambut Komang Teguh yang berada di posisi tepat untuk menyundul bola. Dan skor 1-0 pun milik Timnas Indonesia. Namun sayang, di menit ke-35 Vietnam berhasil menyamakan kedudukan lewat bomber andalan mereka, Nguyen Van Thuong. Setelah imbang 1-1 di babak pertama, Indra Syafri pun memutuskan menurunkan Muhammad Taufani dan Muhammad Ferrari untuk menggantikan Teguh dan Ananda Rehan yang cedera. Indonesia kali ini berhasil mencetak gol di menit ke-53 dan unggul 2-1 lewat tendangan Marcelino yang membentur Ferrari. Namun sayang seribu sayang, Garuda Muda dipaksa bermain 10 orang setelah Arhan mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-60. Merespon hal tersebut, Indra Syafri kemudian memutuskan menarik keluar Witan Sulaiman. Seakan memanfaatkan keadaan, Vietnam pun akhirnya kembali bisa menyamakan kedudukan di menit ke-78. Laga pun berjalan cukup menegangkan dan Vietnam terus-menerus memborbardir gawang Hernando Ari. Namun di tengah situasi sulit ini, Indonesia berhasil mencetak gol kemenangan lewat Muhammad Taufani. Indonesia dan Vietnam sama-sama langsung menampilkan permainan terbuka ketika laga baru dimulai. Laga Indonesia versus Vietnam sendiri mulai terlihat diwarnai permainan keras dari kedua tim. Sejumlah pemain melakukan pelanggaran keras yang membuat lawan tergeletak di lapangan. Contohnya saja pada menit ke-18, Ananda Rehan sempat tergeletak di lapangan usai dilanggar oleh pemain Vietnam. Namun untungnya Rehan bisa melanjutkan pertandingan setelah sempat dibawa keluar lapangan. Memasuki menit ke-28, Levando mendapatkan kartu kuning, di mana pemain sayap Timnas Vietnam U22 itu mengangkat kaki terlalu tinggi kepada Bagas Kava. Di penghujung laga pun sempat terjadi keributan antara pemain setelah terjadi benturan antara Komang Teguh dan Nguyen Phuc Thu. Permainan keras pun berlanjut di babak kedua hingga kartu merah pun dikeluarkan oleh wasit. Meski begitu, Garuda Muda berhasil membuktikan kualitasnya dengan menumbangkan skuad The Golden Star Warriors dengan 10 pemain. Timnas Indonesia lolos dramatis ke final SEA Games 2023 usai mengalahkan Vietnam 3-2 pada pertandingan di Stadion Olimpiade pada Sabtu 13 Mei sore, di mana gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Taufani pada menit 90+5. Bermain dengan 10 pemain, Timnas Indonesia U22 sebetulnya berada dalam gempuran Vietnam. Bahkan beberapa kali gawang Hernando Ari mendapatkan ancaman serius dari The Golden Star Warriors. Timnas Indonesia pun hanya mengandalkan umpan lambung dan serangan balik. Dalam situasi tertekan itu, usaha pasukan Garuda pun membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu memasuki menit kelima, di mana Taufani menembak bola mendatar yang gagal dijangkau kiper Van Chuan Quan, dan gol ini pun menjadi yang terakhir tercipta di laga semifinal kali ini. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Pratama Arhan diganjar kartu merah. Meski demikian, di laga lawan Vietnam sore ini Arhan benar-benar menunjukkan magis lemparan ke dalamnya. Bagaimana tidak, 2 dari 3 gol Timnas Indonesia yang bersarang di gawang Vietnam berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Seperti gol cepat dari Komang Teguh, kemudian gol kedua Indonesia di menit ke-53 kembali berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kiper Quan Van Chuan menuju bola keluar kotak penalti, dan Marcelino Ferdinand ada di posisi tepat untuk menyambut bola liar tersebut. Marcel pun melepaskan tembakan ke arah gawang. Bola tendangan Marcelino itu pun membentur Ferrari dan hal itu pun turut mengecoh kiper Vietnam dan membuat Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam. Pelatih Timnas U22 Vietnam Philippe Trouzier berbicara soal rivalitas Timnas U22 Indonesia dan The Golden Star Warriors yang masih terus memanas. Sebab pada ajang internasional apapun, Timnas Indonesia pasti akan bertemu dengan Vietnam.
Melihat rivalitas ini, Philippe Troussier mengaku tak bisa berbicara banyak. Hal ini karena ia memang belum lama menukangi Vietnam sendiri. Namun ia menilai bahwa keduanya memiliki sejarah tersendiri saat bertemu di ajang 2 tahunan tersebut. Untuk itu ia menilai bahwa rivalitas keduanya ini bahkan seperti saat Jepang melawan Korea Selatan. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan dukungan kepada Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Tepatnya jelang laga semifinal, Iwan Bule tersebut masih melakukan aksi uniknya dalam hal memberikan dukungan ke Timnas Indonesia kala masih menjadi ketum PSSI lalu. Ia memberikan dukungan lewat panggilan video atau video call dengan salah satu pemain Timnas. Kali ini, ia menghubungi bek kiri Timnas Indonesia U22 Pratama Arhan. Dalam kesempatan tersebut, Iwan Bule memuji permainan Timnas Indonesia yang begitu superior di babak penyisihan grup. Ia mengatakan kepada Arhan bahwa mereka bermain sangat baik. Sementara itu, Arhan memohon kepada Iwan Bule untuk selalu mendukung dan mengirimkan doa kepada timnya. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo memaklumi fasilitas ala kadarnya yang diterima Timnas Indonesia U22 di SEA Games kali ini. Sebab ini kali pertama Kamboja ditunjuk menjadi tuan rumah ajang multi-event 2 tahunan tersebut. Dito Aryo Tejo pun mengatakan masalah bangku plastik bukan menjadi persoalan besar. Oleh karena itu, pihaknya cukup memaklumi keterbatasan yang diterima oleh tim asuhan Indra Syafri itu. Meski begitu, Dito mengatakan Kamboja harus segera melakukan evaluasi demi evaluasi sesegera mungkin. Hal itu berdasarkan kekurangan yang ada dalam SEA Games 2023. Menpora Dito optimis dapat mengejar target yang diminta Presiden Joko Widodo terkait medali emas tim nasional Indonesia di Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games yang digelar di Kamboja ini. Mulanya Menpora Dito menyebut Indonesia per hari ini mendulang sebanyak 51 medali emas di SEA Games 2023. Di mana jumlah tersebut kian mendekati target yang ditetapkan oleh Kemenpora terhadap seluruh timnas yang berlaga. Di mana target yang disebutkan Presiden Jokowi bagi timnas adalah lebih dari 69 medali emas. Meski begitu, Dito optimis para atlet yang sedang berkompetisi akan mencapai target dari Jokowi dengan terlebih dulu mencapai target yang ditetapkan Kemenpora hari ini. Sin membagikan momen dirinya menghadiri drawing Piala Asia 2023, di mana pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan Timnas Indonesia tak akan pernah kehilangan harapan untuk melaju jauh walau harus menghadapi tantangan berat di babak grup. Coach Sintayong sendiri perlu mempersiapkan Timnas Indonesia dengan baik jelang berlaga di Piala Asia 2023. Publik pun berharap Mark Klok dan kawan-kawan bisa melakoni sejumlah laga uji coba melawan tim kuat agar penampilannya semakin matang. Piala Asia 2023 akan dimulai pada bulan Januari 2024 dan grup kita disebut grup maut atau terberat. Namun Timnas Indonesia akan tetap menantang dan tidak akan pernah kehilangan harapan, ujar Sintayong di akun Instagram pribadinya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo berkomentar mengenai hasil drawing yang didapat Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar. Diakuinya lawan yang dihadapi Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 merupakan tim yang tangguh. Kendali demikian, dia yakin Timnas Indonesia dapat melewati grup D Piala Asia 2023 dengan baik. Berada di grup D di Piala Asia 2023 akan membuat Timnas Indonesia menghadapi pemain top dunia. Di antaranya adalah Carlo Mitoma, pemain terbaik Timnas Jepang. Yang mana saat ini Mitoma berkarir di Brighton dan sukses jadi andalan baik di era kepelatihan Graham Potter maupun Roberto De Zerbi. Kedua, Takehiro Tobiyasu, salah satu pemain belakang terbaik benua Asia. Tobiyasu sendiri jadi pilihan utama di sektor bek kanan Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta dan jadi bagian dari perburuan title Liga Inggris musim ini. Ketiga, Daichi Kamada, pemain tersukses Jepang di abad ke-21. Ia jadi nama ketiga yang sukses meraih trofi Europa League, di mana saat membela Eintracht Frankfurt pada musim 2021-2022. Keempat, Takefusa Kubo, Lionel Messi-nya Jepang. Sempat direkrut oleh klub raksasa Eropa Real Madrid dan dipinjamkan ke sejumlah klub, akhirnya per musim ini ia hijrah ke Real Sociedad. Pelatih Irak Jesus Casa seakan memandang remeh kehadiran Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Sebab ia hanya memandang Jepang dan Vietnam akan menjadi saingan terkuat untuk lolos ke babak 16 besar, sedangkan Timnas Indonesia hanya dipandang sebelah mata. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan tim kita harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Kami akan mulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama,
ujar Jesus. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengomentari peluang timnya bergabung di grup D Piala Asia 2023. Menurutnya, meski timnya diunggulkan pastinya tidak akan mudah untuk lolos dari babak grup. Jadi skuad Samurai Biru tidak akan memandang remeh setiap lawannya termasuk timnas Indonesia. Padahal timnas Jepang sendiri menjadi salah satu favorit juara Piala Asia 2023 kali ini.